الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar yang mulia ini khatib berpesan kepada diri sendiri khususnya dan kepada hadirin sekalian pada umumnya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kata orang bijak, takwa seperti orang yang berjalan di tanah lapang yang berduri dan terdapat kerikil yang sangat tajam. Orang yang jalannya ingin selamat, maka jalannya harus berhati-hati. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kita akan menghadapi cobaan-cobaan. Ada hawa nafsu, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan juga godaan setan yang warna-warni. Ada sekitar 20 cara setan dalam menggoda manusia sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an. Ada kemaksiatan yang dibungkus dengan keindahan. Ada janji-janji yang kosong dan sebagainya. Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa menghindari godaan setan. Orang yang bertakwa adalah orang yang memilih jalannya Allah Subhanahu wa taala daripada jalannya setan. Allah sangat berterima kasih kepada hambanya yang memilih jalannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pada hari ini adalah bekerja sama di dalam kebaikan. At-ta'awun 'alal birri wat taqwa
wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan, dan jangan saling tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang albir, tentang kebaikan. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dimaksud dengan albir? Rasulullah menjawab, albir matma'anna ilaihin nafsu. Yang dimaksud dengan bir itu, yang dimaksud dengan kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat jiwa kita tenang, sesuatu yang membuat hati kita damai. Orang yang dia bekerja, orang yang dia mencari nafkahnya yang halal, kemudian diberikan kepada keluarganya, diberikan kepada anak-anaknya, hatinya merasa tenang, hatinya merasa tentram. Sedangkan apa yang dimaksud dengan dosa, wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayyatali'a alaihin nas. Yang dimaksud dengan dosa, yang dimaksud dengan keburukan adalah sesuatu yang membuat hati resah, yang membuat hati gelisah dan tidak mau jika disaksikan, jika dilihat oleh orang-orang. Ada orang yang dia mendapatkan harta, tapi hartanya dari mencuri, dari merampok, dari menipu. Meskipun dikasih kepada keluarganya, diberikan kepada anak-anaknya, hatinya tidak bisa dibohongi, hatinya merasa resah, hatinya pasti merasa gelisah, merasa bimbang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditanya, sebagaimana riwayat Muslim berkenaan tentang albir. Apa itu albir? Apa itu kebaikan? Rasulullah menjawab, albir husnul khuluq. Yang dimaksud dengan albir itu adalah akhlak yang baik. Berbagai macam albir semuanya bagus, tetapi yang paling puncak kebaikan adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Ada dua hal, yaitu ketakwaan dan akhlak yang baik, yang menyebabkan seseorang masuk ke surga, yang banyak menyebabkan seseorang masuk ke surga, yaitu ketakwaan dan akhlak yang baik. Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah Allah Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Jadilah kita ini orang yang penyayang, penyayang terhadap anak-anak kita, sayang terhadap istrinya, suami yang sayang terhadap istrinya, seorang bapak yang sayang terhadap anaknya. Allah Al-Ghafur, Allah yang Maha Pengampun. Maksudnya, jadilah kita ini juga yang orang yang memaafkan orang lain. Jadilah kita ini orang yang suka memaafkan orang lain. Jangan dendam. Jadilah orang yang memaafkan orang lain. Jadilah orang suami yang memaafkan istrinya, ayahnya yang memaafkan anak-anaknya, anak-anaknya juga yang memaafkan orang tuanya, orang yang memaafkan terhadap saudara-saudaranya. Kemudian Al-Karim, Allah itu Al-Karim, yang maha mulia, maksudnya yang maha pemberi. Jadilah orang yang suka memberi orang lain.
orang yang menolong orang lain di saat sulit, orang yang membantu, orang yang memudahkan urusan orang lain. Man yassara 'ala muqsirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang sulit, yang memudahkan di saat kesulitan, baik itu kesulitan ekonomi, yassarallahu fid dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan urusan dunianya. Dia juga di dunianya akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Memudahkan ekonomi orang lain, ekonominya juga dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal akhirah, di akhiratnya juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dia orang yang kaya, maka hisabnya pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhiratnya. Kemudian man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang senantiasa membantu orang lain, dia pun akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang membantu orang lain, maka dia pun akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Membantu bisa dengan uang, membantu bisa dengan tenaga, membantu juga bisa dengan ilmu. Dengan apapun, yang penting bisa membantu orang lain. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik adalah puncak dari segalanya. Orang yang kaya raya, akhlaknya baik, maka kekayaannya itu akan membuat orang lain terkesan. Orang lain akan terkesan dengan kekayaannya. Namun jika ada orang yang kaya, dia tidak beretika, akhlaknya tidak baik, orang pun tidak akan terkesan. Orang pun tidak akan terkesan. Al-Quran menggambarkan orang yang kaya raya, namun dia tidak beretika. Dia tidak mempunyai akhlak, akhlaknya tidak baik seperti Qarun. Qarun itu orang yang kaya, namun dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akhlaknya tidak baik. Dia anggap kekayaannya itu adalah hasil kecerdasan otaknya. Qala innama utitu ala ilmin indi. Kekayaan saya ini, emas-emas yang ada di gudang saya ini, gandum-gandum yang ada di gudang saya ini adalah hasil kepintaran saya, adalah hasil kecerdasan saya. Majunya ekonomi saya itulah hasil kecerdasan saya. Oleh sebab itu Allah pun tidak suka tanah pun yang diinjak oleh Qarun yang tidak beretika amblas. Suatu hari fakharaja ala qaumihi fi zinati. Qarun keluar di hadapan kaumnya yang ketika itu dalam keadaan sulit. Namun Qarun ini malah memakai pakaian dia megah, ya, malah mempertontonkan di hadapan orang-orang, namun dia tidak membantu orang-orang di saat kesulitan ekonomi. Akhirnya fafasabna bihi wa bidarihi al-ardh. Akhirnya Qarun ini ditenggelamkan, buminya amblas karena orang kaya, gambaran orang kaya yang tidak beretika. Begitu juga pejabat, jika pejabatnya tidak beretika. Al-Quran menggambarkan Fir'aun, seorang pejabat, namun dia tidak beretika. Ana rabbukumul a'la, dia mengaku saya di pejabat yang paling tinggi, bahkan Tuhan yang paling tinggi. Begitu juga orang yang pintar. Orang yang pintar tidak beretika. Al-Quran menggambarkan kisah iblis yang pintar, namun dia sombong, dia akhirnya juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Ibnu Al-Mubarak pernah ditanya berkenaan tentang akhlak baik itu apa. Ibnu Al-Mubarak menjawab, akhlak yang baik itu adalah bastul wajhi. Yang pertama adalah wajahnya yang senantiasa senyum, wajahnya yang senantiasa ramah, memperlihatkan keramahan di hadapan orang. Yang kedua adalah badlul ma'ruf. Akhlak yang baik itu adalah senantiasa memberikan kebaikan kepada orang lain.
Kalau ada orang yang kaya, ya senantiasa dia mendatangi orang-orang yang membutuhkan. Senantiasa dia mendatangi orang yang membutuhkan. Kalau dia tidak bisa mendatangi, dia didatangi. Yang tadi bastul wajhi, dia senantiasa riang, dia senantiasa senyum. Kemudian yang terakhir adalah kaful adza. Akhlak yang baik itu adalah dia yang senantiasa memaafkan. Dia berusaha tidak membalas meskipun dia disakiti. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini ya teknologi semakin maju, kita pun harus semakin perhatian pada keluarga kita. Jangan sampai kita tidak perhatian, ya. Sebagai kasih sayang kita terhadap anak, jadilah seorang ayah yang perhatian terhadap anak-anaknya. Sekarang ini kita berada di al-hayah ar-raqmiyah. Saat ini kehidupan media sosial itu lebih mendominasi daripada kehidupan nyata. Bahkan hampir 70% penduduk Indonesia ini yang memegang aktif di media sosial. Mediasi sosial itu tergantung kita menggunakan handphone, tergantung kita menggunakan. Kalau digunakan untuk hal-hal yang baik akan mendapatkan positif. Tapi kalau digunakannya negatif, tidak baik, maka bisa mencelakakan kita. Orang tua yang perhatian terhadap anaknya berkenaan tentang handphone harus pintar-pintar di dalam mengawasi, karena itu juga bagian daripada at-ta'awun, bekerja sama di dalam kebaikan. Jangan sampai di akhirat kelak anak-anak ini menjadi musuh ayahnya. Al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Di dunianya sangat akrab bersahabat, tapi di akhiratnya itu bisa menjadi musuh. Kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali orang-orang yang senantiasa mengingatkan di dalam kebaikan dan ketakwaan. Seorang istri juga bisa menjadi musuh suaminya jika tidak saling mengingatkan dalam kebaikan. Saudara juga bisa menjadi musuh, anak dengan ayahnya bisa menjadi musuh jika tidak saling bekerja sama, tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang peka, menjadi orang-orang yang saling mengingatkan di dalam kebaikan, mengingatkan terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak kita, terhadap saudara-saudara kita. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Waktu bangkit jiwaku